Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazrul Azmi dengan NIM 242410102037. Saya dari kelas PWFA. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS yaitu membuat website menggunakan Laravel tanpa database. Nah, jadi di sini saya membuat website pengelolaan Fresh Flower untuk admin gitu. Jadi nanti admin itu bisa lihat overview pesanannya dari customer, terus kayak bisa edit, hapus gitu-gitu. Nanti kita jalanin aja dulu. Nah, ini buat dapetin linknya. Nah, ini udah dapat, terus kita klik aja. Nah, ini setelah diklik itu langsung otomatis masuk ke halaman login gitu. Masuk. Nah, ini setelah berhasil login, dia bakal nampilin kayak gini di dashboardnya. Dia bakalan ke dashboard dan nampilin username ini, username yang kita buat login tadi. Nah, di dashboard ini ada today's order atau pesanan hari ini ya, itu ada apa aja dalam bentuk tabel gini. Terus ada overview. Nah, ini kayak ringkasannya gitu, total order ada berapa, terus kayak pendapatannya itu berapa pada hari itu. Nah, gitu. Ini di kodenya itu kayak gini. Jadi, semua array-arraynya itu aku masukin ke page controllernya. Jadi kayak yang tadi login. Nah, karena kita nggak pakai database ya, jadi pakai ini valid user valid pass. Jadi kalau misalnya inputannya sesuai dengan ini, dia bakalan ke direct ke dashboard. Nah, kalau misalnya tidak sesuai, dia bakalan nampilin message error message gitu. Nah, terus untuk dashboardnya ini, nah ini function dashboard ini, dia menggunakan array ya. Jadi kayak manual gitu dan statis gitu. Jadi nggak bisa diubah-ubah. Terus karena arraynya udah dibuat, jadi kita tinggal panggil aja di dashboard blade.php ini. Nah, ini extend dari layout app. Jadi maksudnya itu kayak di layout app ini kan ada yield content sama include component footer ini. Jadi nanti setiap semua view-view ini, nah ini dia itu otomatis kayak template-nya itu kayak gini gitu. Jadi di bawahnya ada footernya biar biar dia nggak masukin satu-satu gitu. Dia nggak bikin footer satu-satu di bagian ininya apa view-nya gitu. Terus yield content ini buat tempat menyimpan kontennya. Jadi kalau yield ini kan tempatnya ya tempat kayak kosong gitu void buat ngisi kontennya. Nah, kalau section konten ini isinya itu apa aja gitu yang mau dimasukin ke yieldnya itu gitu. Nah, terus ini sama kayak include komponen navbar ini buat manggil navbarnya. Nah, yang tadi array-nya, jadi kita buat tabel dulu. Tabel, terus eh ininya, nama kolom-kolomnya itu ini, nomor, customer, dan lain-lain. Terus untuk bodinya, dia itu ngelooping dari variable orders tadi yang ada di page controller. Jadi kayak apa kolom nomor isi sama value yang ada di order. Sama sih kayak customer, item, dan semuanya itu value-nya ngisi dari eh apa namanya? Dari variabel orders yang udah dibuat di controller tadi gitu. Lalu di end dan ini buat overview sama apa? Buat overviewnya itu kenapa nggak pakai array juga karena kan dikit gitu ya. Jadi aku manual aja gini nulisnya biar nggak banyak-banyak. Nah terus login udah. Sekarang ke menu manage ini. Nah, ini menu buat nampilin, buat edit-edit produk-produknya gitu. Jadi admin nanti bisa edit, hapus. Nah, ini nggak bisa diklik, cuman button-button aja gini. Karena kan nggak pakai database itu tadi ya, jadi kayak datanya tuh statis, nggak bisa diubah gitu. Jadi ini cuman tampilan aja. Nah, ini di kodenya itu kayak gini. Jadi dia pakai card-card gitu, bukan tabel. Nah, ini sama juga.
datanya itu udah masuk ke ini controllernya yang data ini. Nah, terus dibikin function di function pengelolaan ini. Nah, ini items apa? Kita bikin variabel items, isinya itu data-data yang di atas tadi gitu. Terus buat nampilin cardnya, ini manggil aja, kayak manggil-manggil doang sih. Nah, ini jadi sebenarnya pakai extend include section ya. Kayak dia extend dari layout app ini. Jadi layout app ini kayak mainnya gitu. Main main app. Nah, ini section kontennya isinya ada apa aja kayak manage your products. Terus, nah ini loopingnya dia melooping semua yang ada di variable items tadi. Variable items kan isinya data ya. Jadi dia otomatis melooping semua data-data yang ada di situ. Tuh. Terus kita kayak deskripsiin aja. Ini yang bagian namanya. Nah, yang ini, nah nama ini, terus harga, terus stok itu kita sendiri-sendiriin karena apa stylingnya itu kan beda ya. Jadi kayak panggil aja apa ini kayak perumpamaan sih sebenarnya terserah. Terus ini panggil aja item nama, value-nya apa, terus harga apa, stok juga berapa gitu. Terus ini buat buttonnya. Nah ini kenapa nggak pakai button yang blade ini? Nah button blade ini karena kan ukurannya beda gitu. Jadi ini tuh kayak lebih kecil. Jadi pakai sendiri gitu, bikin lagi. Nah terus selanjutnya di menu profile. Nah, ini sama sih sebenarnya ada edit sama change password. Nah, cuman nggak bisa digunain gitu karena datanya kan ya itu tadi belum pakai database ya. Jadi cuman bisa nampilin kayak gini doang, foto, username sama role, terus ini kalau mau diedit-edit gitu. Jadi di kodenya itu kayak gini. Nah, ini jadi sama kayak pakai Lightroom Master. Terus ini datanya kayak bikin sendiri karena kalau pakai array kayak terlalu dikit gitu ya. Jadi pakai apa? Bikin sendiri aja di view-nya gitu. Nah, terus em, nah ini button edit profile ini dia udah pakai X button ya, kayak X komponen gitu. Jadi di button komponen ini nah pakai yang ini slot buat ngisi ininya gitu. Namanya, nama buttonnya. Nah, ini tinggal panggil aja kayak X button gitu ya contohnya. Nah, kayak gini. Jadi nanti tinggal sesuaiin aja slotnya itu namanya apa gitu, edit profil atau login kayak gini. Nah, di login ini, nah ini kan pakai X button juga. Terus untuk roots-nya, nah ini jadi yang tadi itu yang pas diklik link langsung ke direct ke halaman login. Nah, itu karena di ininya cuman nampilin login gitu dia ngedirik ke login jadi slash slash doang ini buat pas buka klik link pertama kali dia otomatis masuk ke login page terus nah do login ini buat kayak meriksa gitu apakah dia apa boleh masuk ke dashboard apa enggak kalau username sama passwordnya sesuai dia bakal masuk ke dashboard nah ini sama sih kayak dashboard slash dashboard ini buat masuk ke menu dashboardnya pengelolaan profile juga kayak gitu. Dan di ininya, di dashboardnya, navbarnya, sama kayak dibikin kayak gitu biar dia itu interaktif gitu, bisa diklik-klik begitu. Bisa ke direct ke halaman yang kita mau. Jadi mungkin itu saja penjelasan video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.